Apa itu istilah rojali dan rohana di mal, yang sedang viral di kalangan penghuni mal? Ini penjelasan fenomenanya. Kondisi ekonomi dunia yang gonjang-ganjing turut memengaruhi bumi Nusantara. Bukan hanya dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi juga bahasa. Belakangan ini, jika dilihat di media sosial, bertebaran istilah rojali dan rohana. Sebenarnya, apa arti kedua kata tersebut? Pasalnya, bila dicoba cek melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, E6 Daring, keduanya tidak masuk database. Akibatnya, banyak orang penasaran tentang makna rojali dan rohana yang tengah viral. Penasaran apa artinya? Simak pembahasan ringkas fenomenanya melalui uraian di bawah ini. Rojali dan rohana adalah akronim. KBBI mendefinisikan akronim sebagai singkatan berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang dituliskan dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya adalah ponsel, akronim dari telepon seluler. Contoh lainnya adalah galbay alias gagal bayar. Rojali dan rohana juga merupakan akronim. Rojali adalah akronim dari rombongan jarang beli. Sementara itu, kepanjangan dari rohana adalah rombongan hanya nanya. Keduanya merujuk pada perilaku konsumen yang mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan. Tidak hanya mudah dilihat di mal, mungkin kita juga masuk kategori rojali dan rohana tersebut. Pasalnya, saat ini, banyak orang datang ke mal dan kemudian pulang dengan tangan kosong. Apa yang menyebabkan fenomena ini jadi marak? Penyebab banyak rojali dan rohana di mal. Kehadiran rojali dan rohana yang semakin banyak dibuktikan dengan data kenaikan jumlah kunjungan ke mal ataupun pusat perbelanjaan. Kendati begitu, omset yang diraih para pelaku usaha justru turun. Fenomena ini disebabkan kunjungan para rojali dan rohana yang notabene berasal dari kelas menengah, baik menengah ke bawah maupun ke atas. Meski begitu, ada perbedaan alasan antar keduanya. Kalau yang di kelas menengah atas, penyebabnya misalkan mereka lebih kehati-hati dalam berbelanja. Apalagi kalau ada pengaruh makroekonomi, mikroekonomi dari global. Sehingga, mereka memilih belanja atau investasi. Terang Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Di sisi lain, kelas menengah ke bawah banyak beralih jadi rojali dan rohana karena penurunan daya beli. Uang yang berkurang menyebabkan daya beli turut menurun. Meski begitu, mereka tetap datang ke pusat-pusat perbelanjaan. Pada gilirannya, penurunan daya beli ini menyebabkan masyarakat kelas menengah ke bawah berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Seringkali, bila pun jadi membeli, produk dengan harga satuan murahlah yang jadi pilihan. Mereka jadi lebih selektif berbelanja, kalau tidak perlu, tidak belanja. Kemudian kalaupun belanja, beli barang produk yang harga satuannya murah. Itu yang terjadi. Jadi, saya kira fenomena yang terjadi sekarang ini lebih karena daya beli masyarakat untuk yang kelas menengah bawah. Kalau yang menengah atas lebih kehati-hatian, jelas Ketua APPBI tersebut. Alasan seseorang tetap pergi ke mal, meski pada akhirnya tidak membeli barang pun bisa bermacam-macam. Salah satunya, sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah penurunan daya beli. Faktor lain yang memungkinkan adalah tujuan utama. Beberapa orang mungkin memang datang ke mal karena ingin menikmati suasana adem khasnya. Bisa juga karena menganggap mal itu keren dan nyaman. Banyak orang dari kelas menengah ke atas saat ini lebih memilih mal daripada pasar biasa karena mereka menganggapnya keren dan nyaman. Jelas Rum Hafez, seorang profesor dari universitas swasta. Jadi, tidak mengherankan bila banyak orang memilih tetap pergi ke mal meski kantongnya mungkin sudah kering. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan hanyalah parkir, atau bila menimbang lebih lanjut, transportasi saja. Sejak kapan rojali dan rohana mulai merebak, rojali dan rohana bukanlah hal yang baru. Semenjak pandemi COVID-19 selesai, keduanya sudah muncul. Menurut Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan, Septo Soepriyatno, perilaku ini dipicu keinginan interaksi masyarakat. Oleh karena itu, banyak mal mulai sedikit banyak mengubah konsep. Alih-alih menambah toko, beberapa mulai menghadirkan spot-spot interaksi sosial.
Contohnya Plaza Semanggi yang sekarang jadi Plaza Nusantara. Sekarang sudah jadi pusat perbelanjaan yang mana konsep berubah sangat total sekarang. Bagaimana menciptakan ruang-ruang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Itu yang sangat diperlukan sekarang. Makanya teman-teman dari anggota HIPindo dan APBI sudah menyiapkan itu sebenarnya, jelasnya. Demikian pembahasan ringkas mengenai istilah rojali dan rohana yang sedang ramai diperbincangkan. Nah guys, bagaimana menurut kalian dengan fenomena rojali dan rohana tersebut? Atau kalian salah satu dari rojali atau rohana tersebut? Tulis di kolom komentar ya guys. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian informasi. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.